sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini? Tidak. Oke, baik. Saya izin memulai kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga bimbingan kelompok ini bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke. Teman-teman sebelumnya di sini udah pernah dengar bimbingan kelompok belum? Belum. Oke. Karena teman-teman belum pernah dengar nih bimbingan kelompok itu apa, saya menjelaskan ya teman-teman. Oke teman-teman, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang terdiri dari 8 sampai 12 orang. Nah, tujuannya itu adalah memberikan pemahaman dan informasi baru serta melatih teman-teman agar lebih percaya diri untuk berbicara di depan orang-orang. Nah, bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok teman-teman. Nah, cara pelaksanaannya adalah seperti ini. Saya menjadi pemimpin kelompok dan teman-teman menjadi anggota kelompok. Nah, kemudian ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama adalah teman-teman datang ke sini secara sukarela. Teman-teman datang ke sini dipaksa atau secara sukarela? Sukarela. Oke, secara sukarela ya teman-teman. Yang kedua adalah ketika teman-teman ingin mengemukakan pendapat, maka teman-teman wajib mengemukakannya dengan cara terbuka, tidak terpotong-potong, dan lugas. Nah, yang ketiga adalah apabila ada informasi pribadi yang keluar dari satu individu dalam kelompok ini, dimohon untuk menjaga kerahasiaannya ya teman-teman. Dan yang terakhir, apabila teman-teman ingin mengemukakan pendapat, maka teman-teman bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu tanpa memotong pembicaraan orang lain. Dapat dipahami teman-teman? Paham. Baik. Kayaknya nggak afdol nih kalau semisalnya kita melakukan kegiatan tapi belum kenal satu sama lain. Ya benar kan? Betul. Gimana kalau yang kenalan terlebih dahulu? Boleh. Mau dimulai dari mana nih? Kanan atau kiri? Kiri nih teman-teman, sepakat? Sepakat. Sebelum dimulai dari kiri, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu teman-teman. Nama saya Boni Nazirina, bisa dipanggil Kak Boni, oke? Nah, karena tadi sebelah kiri sudah mengajukan diri terlebih dahulu, nanti teman-teman menyebutkan nama panjang teman-teman beserta nama panggilannya ya. Oke, silakan dimulai dari kiri saya. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Najwa Al-Afifah, dipanggilnya Wawa. Oke. Oh iya teman-teman, kalau misalnya sudah ada yang sudah memperkenalkan diri, boleh disapa ya, halo Wawa, seperti itu ya. Oke. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Halo Wawa. Dilanjut. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Nadi Febrianti, biasa dipanggil Riris. Halo Riris. Perkenalkan nama saya Tisha Ridawardana, biasanya dipanggil Tisha. Halo Tisha. Halo teman-teman semua, nama aku Lubina Kalisa, biasanya dipanggil Bina. Halo Bina. Halo teman-teman semuanya, nama saya Naya Fitri Kinati, biasa dipanggil Naya. Halo Naya. Perkenalkan nama saya Luna Hafiza, bisa dipanggil Luna. Halo Luna. Perkenalkan nama saya Zahra Khairunisa, biasa dipanggil Zahra. Halo Zahra. Perkenalkan nama saya Laude Diva Ramadhanti, biasa dipanggil Diva. Halo Diva. Perkenalkan nama saya Dinda Kumera Maharani, biasa dipanggil Dinda. Halo Dinda. Oke teman-teman, alhamdulillah ya semuanya udah pada
berkenalan ya kita, tapi rasanya nih belum akrab nih. Gimana kalau misalnya kita main rangkaian nama? Boleh. Oke, rangkaian nama ini peraturannya adalah orang pertama menyebut namanya terlebih dahulu, kemudian orang kedua sebelum menyebutkan namanya terlebih dahulu dia harus menyebutkan nama orang pertama. Kemudian orang ketiga sebelum menyebutkan namanya dia menyebutkan nama orang pertama, kedua, lalu namanya. Nah, itu tuh berurutan ya. Seterusnya seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Oke. Mau mulai dari kanan atau kiri? Kiri. Kanan kiri. Kanan. Oke, kanan ya. Kita gantian ya teman-teman, sepakat? Sepakat. Oke, silakan. Nama saya Boni. Kak Boni Dinda. Kak Boni, Dinda, Gifar. Kak Boni Dinda Gifar Zahra. Kak Boni, Dinda, Gifar, Zahra, Luna. Kak Boni, Dinda, Gifar, Zahra, Luna, Naya. Kak Boni Dinda Gifar Zahra Luna Naya Bina. Kak Boni Dinda Gifar Zahra Luna Naya Bina Tisha. Kak Boni Dinda Gifar Zahra Luna Naya Bina Tisha Riris. Kak Boni Dinda Gifar Zahra Luna Naya Bina Tisha Riris Wawa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah melakukan perkenalan dan rangkaian nama. Nah selanjutnya saya tegaskan kembali ya teman-teman, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang berbasis kelompok terdiri dari 8 sampai 12 orang. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan informasi serta melatih teman-teman agar teman-teman lebih percaya diri di depan orang-orang nih. Nah, bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, teman-teman datang ke sini secara sukarela. Yang kedua, ketika ingin mengemukakan pendapat, teman-teman bisa secara terbuka, kemudian tidak potong-potong, dan terakhir itu lugas. Kemudian yang ketiga, teman-teman apabila mendengarkan informasi pribadi dari salah satu individu, teman-teman bisa dimohon untuk menjaga rahasianya. Dan yang terakhir, apabila teman-teman ingin mengemukakan pendapat, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu tanpa memotong pembicaraan orang lain. Dapat dipahami kan teman-teman? Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, teman-teman udah siap? Siap. Oke. Kalau udah siap, jadi teman-teman, topik bimbingan kelompok ini ada banyak. Topik bimbingan kelompok ini biasanya membahas sesuatu yang lagi hits atau yang lagi panas-panasnya, seperti self-harm, bullying, manajemen waktu, dan lain-lain, teman-teman. Namun pada hari ini, kita akan membahas atau berdiskusi tentang hedonisme bikin ngeringis. Betul, teman-teman. Oke, tahu nggak urgensinya membahas topik ini apa? Jadi, ternyata hedonisme ini itu ada di beberapa daerah yang menjadikan hedonisme ini menjadi adat. Terus yang kedua ini, hedonisme ini ternyata merusak moral dan penurunan ekonomi di Indonesia. Nah, karena itu kita membahas topik hari ini, hedonisme, untuk membedakan apakah hedonisme itu perilaku yang baik atau buruk. Oke, langsung aja teman-teman. Kalau saya mengucapkan satu kata, hedonisme, teman-teman berpikirnya apa? Siapa yang mau? Waduh, belum nih. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Jadi lebihnya dulu ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku, kalau bikin hedonisme itu Berlebih-lebihan. Kemudian ada lagi, silakan Riris. Kalau pertama tuh pas ketika mendengarkan hedonisme itu kayak gaya hidup. Kata Lubina berlebihan, kata Riris gaya hidup. Ayo, siapa lagi? Oke, Zahra. Kesenangan. Oke, ada lagi tambahan? Silakan Gifar. Menurut saya hedonisme itu boros. Oke, boros kata Gifar. Tisha?
Suatu hal yang mewah. Oke, sesuatu hal yang mewah. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman ucapkan itu benar sebenarnya. Tapi saya izin melengkapi teman-teman ya. Saya lengkapi bahwasannya hedonisme adalah doktrin yang menyatakan bahwasannya kesenangan dunia itu, kesenangan adalah hal utama dalam suatu kehidupan. Atau hedonisme itu bisa dibilang paham yang dianut oleh orang-orang yang hanya mencari kesenangan semata. Kayak gitu. Nah, kira-kira cirinya seperti apa sih? Ada yang tahu? Silakan. Silakan, Wawan. Ciri-ciri itu orang yang hedonisme itu suka pamer. Suka pamer. Gifar tadi mau angkat tangan? Iya. Iya, silakan. Hedonisme itu kayak ya impulsif. Impulsif. Selanjutnya ada lagi. Ya, silakan Luna. Kayak apa ya? Kayak suka cari perhatian. Oke, kata Wawan tadi pamer, suka pamer. Kata Gifar impulsif. Yang ketiga itu kata Luna suka mencari perhatian. Saya lengkapi ya teman-teman. Jadi ciri-ciri hedonisme itu yang pertama adalah suka cari-cari perhatian. Apa yang tadi Luna katakan itu benar. Kenapa dia suka cari-cari perhatian? Karena dia suka menghambur-hamburkan uang atau sesuatu demi validasi sosial. Tuh. Terus yang kedua itu benar kata Gifar tadi impulsif. Karena dia menghambur-hamburkan uang, jadi dia cenderung lebih boros. Nah, yang ketiga adalah cenderung lebih suka apa ya? Cenderung lebih suka mengikuti gaya orang-orang gitu karena dia suka belanja. Dan yang terakhir adalah dia irasional atau tidak memiliki pemikiran rasional. Karena dia tidak bisa mengelola sesuatu dengan baik dan tidak memikirkan dampaknya. Nah, kalau misalnya tidak ada ciri-ciri kan pasti, kalau misalnya ada perilaku nih, pasti kan ada yang menyebabkan. Nah, kira-kira faktornya apa aja menurut teman-teman? Ya, silakan Riris. Kalau menurut saya itu faktor itu yang pertama pasti lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup kata Riris, kemudian pertemanan. Oke, ada lagi? Silakan Linda. Jadi Budaya. Oke, kata Riris lingkungan hidup, pertemanan sama budaya. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan? Nah, sudah. Oke. Saya melengkapi ya teman-teman. Jadi faktor yang pertama adalah yang menyebabkan hedonisme adalah tidak punyanya kontrol diri. Kontrol diri untuk apa? Untuk punya konsep diri. Dia itu butuh kehidupannya untuk apa? Terus uangnya itu untuk apa aja. Terus juga yang kedua itu lingkungan, faktor lingkungan. Dia tidak bisa mengontrol atau suka ke bawah arus lah ibaratnya sekarang gitu. Terus yang ketiga itu juga bisa tidak mengontrol sosial medianya. Jadi sikap dia ini terhadap sosial media pengennya tuh kalau standar TikTok mah gini, yang glamor-glamor kayak gitu. Nah, kemudian kira-kira apa sih dampak buat kita nih kalau misalnya kita mau melakukan hedonisme? Ada yang ingin mengemukakan pendapat? Ya, silakan Riris. dampaknya itu ya kalau menurut saya itu ke lingkungan hidup kita sih, ke sosial kita. Kalau misalnya kita hedon, misalkan hedon, bener-bener hedon banget, itu tuh sebenarnya ngebuat orang sekitar kita kayak yang dia ini hedon nih, jadi saya nggak mau dekat-dekat sama dia. Dan itu jadi kayak dampaknya ke kehidupan sosial mereka, interaksi sosialnya jadi berkurang. Oke, jadi interaksi sosialnya berkurang. Ada lagi? Silakan Wawan. Ya, kalau menurut saya tuh dampak nih, Iya. dampaknya misalkan ke keluarga itu ekonomi keluarganya jadi terganggu, sulit karena dia terlalu memaksakan, terus juga bisa memicu konflik antar anggota keluarga gitu. Ya, oke. Ada lagi? Silakan Tisha. Dampaknya kan mungkin kan boros jadi boros, terus kayak menghambur-hamburkan duit, terus kayak rugi ke diri dia sendiri. Oke, boros, rugi ya dirinya. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman bilang itu benar. Saya lengkapi ya teman-teman. Jadi dampaknya itu bisa berpengaruh ke diri sendiri. Diri sendiri kurang kontrol untuk memanage uang, akibatnya bisa menjadi konsumtif. Nah, kemudian dampak kepada keluarganya adalah dia bisa menjadi beban keluarga teman-teman.
Terus yang terakhir, dampak kepada sosialnya itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman udah bisa membedakan nih mana perilaku yang hedonisme yang bukan, karena teman-teman sudah mengetahui tadi pengertian hedonisme, kemudian ciri-cirinya, faktornya, dampaknya nih teman-teman. Gimana kalau sekarang kita ice breaking? Boleh. Oke. Untuk menguji teman-teman tadi masuk gak nih? Apa tadi bengong aja gitu kan? Oke. Jadi peraturan gini teman-teman. Kalau misalnya saya membacakan satu situasi, kalau menurut teman-teman itu adalah kebutuhan, boleh angkat tangan kanan. Kebutuhan. Kalau misalnya menurut teman-teman itu adalah perilaku hedonisme, boleh angkat tangan kiri. Oke, dapat dipahami? Oke. Kondisi atau situasi yang pertama adalah dia beli handphone dengan alasan tidak estetik untuk kamera Instagramnya, padahal dia baru beli iPhone 17 misalnya. Itu perilaku kebutuhan atau hedonisme. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Hedon. Kenapa itu hedon? Karena kayak Coba angkat tangannya, siapa yang dia, silakan Lubina. Karena HP-nya masih bagus tadi. Yang kakak bilang, ngapain beli HP baru lagi? Oke, ada lagi pendapat yang lain? Iya, silakan. Karena kan kalau misalnya emang dia cuma mau kamera bagus, kenapa dia nggak beli kamera aja gitu? Karena kan kalau HP itu dia banyak fungsinya, nggak cuma buat kamera aja gitu. Jadi daripada beli HP baru ya kan, yang setiap tahun pasti kayak ada pengeluaran terbaru, mending investasi ke kamera yang lebih bagus gitu sih kalau mau cari kamera estetik. Oke, menurut Diva berarti diinvestasikan kepada kamera. Oke. Kemudian situasi kedua. Nongkrong di kafe setiap malam cuma gara-gara nggak mau ketinggalan pergaulan. 1, 2, 3, angkat tangan. Hedon. Kenapa hedon angkat tangannya? Ya silakan Naya. Karena masih ada hal positif yang ada kegiatan positif yang bisa dilakukan daripada nongkrong setiap hari. Oke, bagus ya Naya tadi ya. Terus siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Riz. Karena kayak mungkin tuh dia cuma mau ngasih makan Instagram biar lihat dia nggak update, dia update banget di nongkrong sana sini kayak gitu sih. Berarti tadi ada hubungannya sama ciri-ciri hedonisme, ada apa? Mencari-cari validasi. ya, validasi sosial. Oke. Kemudian situasi yang ketiga, teman-teman. Ikut seminar setiap hari untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Itu hedon atau kebutuhan? 1, belum. 1, 2, 3. Kebetulan. Oke, kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Yang udah jawab jangan jawab lagi ya. Gitu. Ayo, kenapa itu bisa jadi kebutuhan? Ya, silakan Dinda. Kalau menurut aku karena itu kalau ikut kelas seminar itu bermanfaat buat kita untuk kedepannya, buat nambah skill, terus juga nambah wawasan juga. Ya, oke. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Sudah. Iya, silakan Lena. Sama kayak Dinda itu bisa menambah skill kita ke depannya juga, terus juga bisa bikin ya kayak buat nambah sertifikat, karena kan sertifikat juga bisa digunakan ke jangka panjang juga kan. Oh iya, bagus berarti. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah ya, udah bisa membedakan ya perilaku hedonisme dan kebutuhan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi kita udah bahas pengertian, ciri-ciri, dampak, faktor, terus gimana sih caranya biar kita menghindari perilaku hedonisme itu tuh gimana? Gitu. Ada yang ingin mengemukakan? Oke, silakan Bapak, semangat banget gitu ya. yang paling penting itu sebenarnya kayak media sosial dikontrol. Karena media sosial itu benar-benar mempengaruhi cara pandang kita terhadap hidup gitu. Oke, kata Wawa mengontrol media sosial. Ada lagi? Silakan Zara.
Mungkin mencari lingkungan atau pertemanan yang membawa dia tuh ke hal yang lebih positif. Oke, mencari lingkungan yang lebih positif Iya, ya. iya. Ada lagi? Ya silakan Dinda. Mungkin membuat skala prioritas mana yang penting buat kita sama mana yang gak butuh-butuh banget. Oke, membuat skala prioritas. Oke, ada lagi? Ya silakan Nana. Kalau ini sama juga kayak Dinda, yang penting itu kita ngontrol diri aja sendiri. Mengontrol diri. Oke, saya melengkapi ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah membuat skala prioritas keuangan. Jadi mengelola keuangan lebih bijak lagi teman-teman. Jadi kita membedakan mana kebutuhan, mana hanya nafsu kita gitu. Nah ini juga masuk ke kontrol diri kita. Kontrol di mana yang harus, yang penting, yang tidak. Kemudian kontrol juga lingkungan apa ya? Respon kita terhadap lingkungan agar tidak terbawa arus. Kontrol juga tadi benar media sosialnya kata Wawa, seperti itu teman-teman. Nah, karena udah tahu strateginya nih, saya mau tahu nih teman-teman, kira-kira komitmen teman-teman itu apa sih setelah bimbingan kelompok ini? Ada yang ingin mengajukan diri? Oke, ulang ya, 1, 2, 3. Oke, Tisha. Nah, setelah Tisha mau dilanjut ke sebelah kiri atau kanan nih? Kiri atau kanan? Kiri. Ya udah kiri. Oke, silakan Tisha dimulai komitmennya. Komitmen untuk saya sendiri. Iya, dia sendiri. Paling kayak harus lebih menjaga pertemanan yang kayak yang mana sih yang bikin kita tuh boros atau enggak, jadi kayak memilih itu komitmen buat memilih teman yang lebih baik aja. Oke, kata Tisha, komitmen untuk Tisha memilih teman agar bisa irit lah ya gitu, hemat lah ya memilih-milih teman. Kemudian Lebina, Kalau menurut saya komitmen buat saya sendiri itu lebih mengontrol diri gitu loh ini. oke, kata Lebina, komitmen untuk Lebina adalah mengontrol dirinya sendiri. Nah ya, Komitmen buat diri saya sendiri, semoga saya bisa bisa membedakan mana barang yang lebih penting sama yang enggak. oke. Naya bilang kalau misalnya komitmennya membedakan mana barang yang lebih penting dan yang tidak untuk dibeli. Oke, untuk Luna? Kalau saya sendiri komitmennya itu bisa menahan diri gitu agar nggak boros juga, terus juga ya seperti itu. Menahan diri berarti kata Luna ya. Oke, untuk Zahra? Mungkin saya komitmennya lebih bisa menikmati hidup tanpa kayak berlebih-lebihan, dan juga bisa menyeimbang antara mana kebutuhan mana yang udah bukan kebutuhan. Oke, berarti kata Zahra bisa membuat skala prioritas. Yang kedua tadi ya, untuk yang pertama tadi apa maaf? Yang pertama Tadi bisa menikmati Dengan yang hidup, nggak berlebih-lebihan menikmati hidup ya, menikmati hidup tidak berlebih-lebihan teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan Ivar komitmennya. Dari saya sih kayaknya saya bakal kayak menyusun skala prioritas sih, mana yang benar-benar saya butuhin sama yang enggak, kayak itu bisa taran sama kayak saya sadar diri aja lagi. Oke, berarti komitmennya yang pertama sadar diri teman-teman. Yang kedua membuat skala prioritas ya. Untuk Dinda? Kalau dari aku sih paling ini sama kurang lebih sama kayak Givar, kayak bikin skala prioritas. Kalau misalkan yang penting itu yang mana sama yang mana penting banget atau yang mana, biar bisa manage uang dengan baik. Oke, berarti yang pertama ini adalah membuat skala prioritas biar enak manage uangnya gitu ya. Bahwa Kalau dari aku pertama iya sama buat skala prioritas, terus juga ini harus bisa nahan diri. oke, skala prioritas sama menahan diri teman-teman. Untuk yang terakhir nih guys. Kalau dari saya sih komitmennya sebenarnya dari teman-teman itu sangat amat betul banget. Jadi pada intinya itu kita harus mengetahui sebenarnya antara kebutuhan dan keinginan kita. Kan kalau kebutuhan udah pasti kita memang butuh. Kalau keinginan kan kayak kita cuma ingin tapi sebenarnya kita nggak butuh. Nah jadi kita harus bisa membedakan antara dua hal itu sih. Oke, kata Riris membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, semoga teman-teman bisa berkomitmen dengan apa yang teman-teman ucapkan tadi. Amin. Oke teman-teman, sebelum berakhir nih kegiatannya, saya mau dong ada yang memberikan
kesan dan pesan nih. Boleh diwakilkan 2 orang, 1 kesan 1 pesan. Silakan, ada yang bersedia? Oke, silakan Felis. Mau menyampaikan pesan sih. Iya, boleh. Kesan terkait kegiatan hari ini ya, sangat seru, asik, dan benar-benar nambah ilmu banget. Jadi kayak memang ini tuh benar-benar ngebuka kita, kayak ngajak kita berpikir hal yang baru gitu. Kayak ternyata hedonic itu seperti ini, kayak gitu. Ciri-cirinya juga ada ciri-cirinya gitu, dan hedonic itu sangat amat bisa mengganggu kestabilitasan kehidupan kita gitu loh. Jadi ya membantu banget untuk menambah ilmu dan informasi baru sih. Oke, pesannya ada yang ingin Boleh silakan. mungkin ini diadain lagi Kak BKP-nya, soalnya seru. Mungkin nanti kedepannya topiknya lebih menarik lagi yang lebih dibahas yang lagi viral-viral Kak. Oke, sip. Oke, karena teman-teman sudah memberikan kesan dan pesan, teman-teman, terima kasih ya sudah memberikan kesan dan pesan itu. Nah, teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, karena tadi dibuka pakai doa, kita tutup pakai doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin untuk menutup kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang akan saya berikan nanti ya. Oke. Tadi kan katanya mau ada bimbingan kelompok lanjutan nih. Berarti kan teman-teman ingin mengajukan kembali, betul? Betul. Oke. Kira-kira kapan nih teman-teman? Minggu depan. Waktunya Samain. samain kayak sekarang ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih ya sebelumnya sudah aktif dalam bimbingan kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.